Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Setia Alia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, NIM 190810-2004, semester 6 kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai pengembangan indikator pencapaian kompetensi mata pelajaran bahasa Arab tingkat madrasah aliyah. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan 5 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian dari indikator pencapaian kompetensi atau bisa disingkat menjadi IPK. Yang kedua yaitu syarat-syarat menyusun indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang ketiga yaitu pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang keempat yaitu kedudukan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir yaitu IPK dari KD.3 dan KD.4 pada tema Al-Hiwayah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari indikator pencapaian kompetensi. Apa sih IPK itu? Nah, indikator pencapaian kompetensi atau bisa disingkat menjadi IPK adalah penanda pencapaian kompetensi dasar atau KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional atau bisa disebut juga KKO yang terukur. Selanjutnya yaitu pengembangan IPK. Nah, IPK ini digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, kemudian mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu digunakan dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun IPK itu? Nah, sebelum kita menyusun IPK, kita harus mengetahui apa sih syarat-syarat dari menyusun IPK itu. Nah, syarat-syarat dari menyusun IPK itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari kompetensi dasar atau KD. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja operasional atau bisa disingkat KKO yang dapat diukur. Yang ketiga yaitu indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu tidak menggunakan kata yang ganda. Yang kelima yaitu hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, saya mendapatkan tema dari kelas 10 bab 2 yang berjudul Al-Hiwayah, artinya hobi. Nah, di sini saya akan menjelaskan KD dari kompetensi dasar dari tema Al-Hiwayah, lalu dirumuskan menjadi IPK. Langsung saja. KD dari tema Al-Hiwayah yaitu 3.9 yang berbunyi memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, baik itu bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah, yakni Anwa'ul Hiwayah At-Tarwihul fil Islam, yang melibatkan tindak tutur, mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk makna dari fungsi susunan gramatikal, yakni adawatul istifham. Nah, lalu IPK dari tema dari KD yang telah saya sebutkan tadi, saya akan memaparkan beberapa IPK. Yang pertama yaitu 3.9.1, menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif yang berkaitan dengan tema Al-Hiwayah. 3.9.2, mengemukakan
kosakata dan teks yang berkaitan dengan tema al-hiwayah. 3.9.3 menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi dari adawatul istifham. 3.9.4 melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai dengan fungsi gramatikal adawatul istifham. Yang terakhir yaitu 3.9.5 menghubungkan kalimat dengan gambar yang tersedia. Indikator pencapaian kompetensi dari KD.4. KD yang berbunyi KD dari tema al-hiwayah berbunyi 4.9 mendemonstrasikan tindak tutur, mengemukakan pendapat dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adawatul istifham, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, pengembangan IPK-nya dari kompetensi dasar tadi yaitu 4.9.1 mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang tema al-hiwayah. 4.9.2 yaitu melafalkan teks bacaan mengenai tema al-hiwayah. Yang terakhir yaitu 4.9.3 yaitu mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh yang tersedia. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.